Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryawanti Andoro Wulan. Saya adalah guru dari SD Islam Integral Lukman Al-Hakim Batam. Dan saya merupakan mahasiswa PPG Daljab angkatan kedua tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL di SMA Integral Hidayatullah Batam kelas 10 dengan materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini untuk bertolakul ilmi. Baik, sebelum Ustazah mulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa. Kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan basmalah tadi, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dan pemahaman dalam mempelajari pelajaran pada hari ini. Amin. Baik, sebelumnya Ustazah mau cek dulu kehadiran kalian, apakah ada yang masuk, apakah ada yang sakit. Yanda Akbar ada? Tidak ada Yanda Akbar. Oke. Zikri Ashari, Ifa Bailin, Mesya Salsabila, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Mizati, Muhammad Khairul Arkan, Rizki Abadi, Muhammad Rawab, Nadine Aulia Safitri, Rain Islam Saputra, Ridwan Syahid. Baik, alhamdulillah. Selamat Surya Dharma, Tantia Safira, Fikri Kurniawan. Ya, alhamdulillah, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Saya harapkan kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan agar tidak sakit, karena memang kondisi sekarang lagi pancaroba, karena pergantian musim yang teramat ekstrim ya, yang dari panas sampai ke tiba-tiba hujan gitu ya. Jadi saya harapkan untuk bisa menjaga kesehatan ya dengan istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Baik, sebelumnya nanti kita sebelum kita masukin ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Baik, perintahnya mudah, ikuti apa yang Ustazah katakan, bukan ikuti apa yang Ustazah lakukan. Oke, letakkan dulu pensilnya Bang, sebentar, ya. Silakan dilemaskan dulu jari jemarinya yang mungkin sudah dari tadi menulis ya. Baik, silakan dipegang telinganya. Oke, lagi silakan dipegang dahinya. Nah, udah pindah dahinya. Oke, sekali lagi, silakan dipegang hidungnya. Baik, berarti sudah konsentrasi. Baik, untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa yaitu harus siswa mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi.
Ya, baik. Sebelumnya Ustazah akan mereview kembali yang sudah kemarin dipelajari. Apa sih tentang kemarin kalau nggak salah tentang kegiatan ekonomi ya? Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi, Abang Rizky? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, contoh aktivitasnya apa, Bang? Kegiatan aktivitas ekonomi mencakup produksi, pendapatan, konsumsi, menghabiskan makanan dan distribusi. Oke, Kakak Nadine? Contoh aktivitasnya apa Kak Nadine? Ya, dengan bekerja. Dengan bekerja otomatis nanti akan mendapatkan uang atau imbalan ataupun upah. Dan dengan upah itu, dengan uang itu nanti akan dimanfaatkan untuk ditukarkan atau membeli kebutuhan yang kita butuhkan. Baik, berikutnya yaitu tentang tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peran pelaku ekonomi yang tujuannya kalian harus diharapkan mampu untuk menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik, sebelum Ustazah masuk, Ustazah mau menanyakan dulu. Apa sih siapa saja sih pelaku ekonomi itu? Siapa saja? Ya, konsumen, perusahaan, rumah tangga produksi atau perusahaan, terus rumah tangga pemerintah dan masyarakat luar negeri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini tentang peran pelaku ekonomi. Silakan disimak video yang sudah Ustazah siapkan. Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita.
berarti ada berapa pelaku ekonomi dalam video tadi? Ada 4. Satu, rumah tangga produksi. Yang kedua, rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah atau negara. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Baik, untuk memperjelas lagi materi tentang peran pelaku ekonomi, silakan diperhatikan PowerPoint yang sudah Ustazah siapkan berikut ini. Oke. Ya. Ini adalah para pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi. Ya. Ini adalah para pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, yang ketiga rumah tangga pemerintah, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Baik, siapa saja yang termasuk di dalam rumah tangga konsumsi itu? Ya, bisa perorangan, bisa kelompok ataupun bisa lembaga-lembaga. Baik, dalam rumah tangga konsumsi ini di sini tersedia tenaga kerja atau tenaga usahawan dan memiliki faktor-faktor produksi seperti modal dan kekayaan alam atau sumber daya alam. Dan rumah tangga konsumsi ini atau konsumen itu mempunyai kebutuhan yang tidak terhingga atau tidak terbatas. Ya. Bagaimana cara kita sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Ya, dengan cara bekerja. Dengan bekerja secara otomatis akan mendapatkan imbalan atau uang. Dan dengan uang tersebut akan kita belanjakan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Baik. Yang kedua, rumah tangga konsumsi. Perannya yaitu menyediakan faktor produksi dari bagi perusahaan. Ya. Yang kedua, menerima imbalan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kita sebagai konsumen. Berikutnya yaitu melakukan kegiatan konsumsi, yaitu dengan menggunakan ataupun membeli barang-barang yang telah diproduksi oleh rumah tangga produksi. Berikutnya yaitu membayar pajak. Kita sebagai warga negara yang baik harus taat untuk membayar pajak yang nantinya biaya ataupun dana-dana yang pajak yang terkumpul itu nantinya akan kembali lagi kepada kita ya dalam bentuk sarana dan prasarana ya, contohnya jalan raya ya, rumah sakit, sekolah-sekolah dan sebagainya. Bisa dilanjut? Baik, lanjut. Sekarang kita ke rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produksi. Ya, perannya apa? 1. Melakukan kegiatan produksi yaitu berupa barang ataupun jasa. Yang kedua, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi. Ya, harus membayar upah kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumsi. Ya, jadi barang-barang yang sudah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan itu nantinya akan dijual kepada rumah tangga konsumsi atau konsumen. Berikutnya yaitu menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Ya, jadi dengan penjualan itu maka perusahaan akan mendapatkan uang ataupun pembayaran dari konsumen. Berikutnya yaitu mendistribusikan hasil produksi. Ya, barang-barang yang sudah diproduksi itu nanti akan didistribusikan atau disalurkan kepada konsumen. Berikutnya yaitu rumah tangga negara atau pemerintah. Tugas dan perannya apa? Ya, mengatur dan menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi.
Kemudian berperan aktif sebagai pelaku ekonomi dalam BUMN. Apa saja sih perusahaan, contoh-contoh perusahaan BUMN? PLN, Damri, apalagi? Ya, PDAM ataupun Pertamina. Baik, berikutnya yaitu peran rumah tangga negara adalah memberi jasa kolektif, yaitu bisa berupa keamanan, ketertiban umum, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu menerima pajak dari mana? Rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi, atau dari produsen dan konsumen. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah aktivitas atau tugas dari rumah tangga pemerintah, yaitu mengeluarkan undang-undang atau kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yaitu berupa pajak dari rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Berikutnya membelanjakan penerimaan negara untuk sarana dan prasarana umum, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Berikutnya melakukan kegiatan langsung dengan BUMN. Yang terakhir menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dilanjut? Baik, kita lanjutkan. Ya, yang terakhir yaitu peran masyarakat luar negeri. Yang pertama perannya sebagai konsumen, ya mereka juga mengimpor barang-barang dari luar negaranya, ya termasuk Indonesia. Dan masyarakat luar negeri juga berperan sebagai produsen, karena mereka juga memproduksi barang-barang yang mungkin diperlukan oleh negara yang lain, termasuk Indonesia. Indonesia juga mengimpor barang-barang dari luar negeri juga. Contohnya apa? Sushi. Ya, HP ada yang masih impor, terus mobil-mobil dan sebagainya. Ya, masih banyak barang-barang yang diimpor oleh Indonesia. Yang terakhir yaitu sebagai investor, ya, bahwa banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Baik. Oke. Baik, sekarang silakan setelah Ustazah paparkan materi dan juga penayangan video, silakan dibentuk 4 kelompok, ya. Yang perempuan kelompok 1, sebelah depan ini kelompok 2, yang paling ujung kelompok 3, belakang kelompok 4. Silakan diputar kursinya menuju ke masing-masing kelompoknya. Setelah dibandingkan, diuraikan pendapatnya di lembar kerja yang ada di bawahnya. Sebelum kalian mengisi, silakan dibuka dulu, dibaca dulu literasinya,
di buku ekonomi halaman 79. Oke, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Sudah? Silakan dipresentasikan ke depan. Ayo, kelompok 2, boleh? Ya, silakan. Oke, kelompok 2, silakan ke depan. Bang, kelompok 2, silakan keluar, keluar dari kursinya maksudnya, silakan ke depan. Oke, silakan diperkenalkan dulu kelompoknya dan silakan dipresentasikan hasil kerjanya hari ini. karena keterbatasan waktu jadi tidak bisa semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya. Namun untuk Ustazah mengetahui sejauh mana kalian memahami ataupun menangkap pelajaran yang sudah disampaikan pada kegiatan hari ini, Ustazah akan memberikan latihan soal ya.
untuk mengetahui sejauh mana dalam pemahaman materi tentang peranan ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dalam rumah tangga konsumsi dalam hal ini adalah konsumen, Pak. Kita sebagai masyarakat itu adalah sebagai konsumen, ya, sebagai konsumen yang akan membeli ataupun mengonsumsi ataupun memakai barang-barang produksi yang sudah diproduksi oleh rumah tangga produksi ataupun perusahaan, ya, kepada yang akan kita pakai. Ya. Baik, ada lagi? Meminimalisir. Baik. Bagaimana cara meminimalisir keterlambatan dalam pendistribusian barang begitu ya? Ya, baik. Yang pertama yaitu harus ada penjadwalan yang jelas. Ya, jadi ada penjadwalan yang jelas, berarti siapa yang order duluan berarti itu harus didistribusikan dengan duluan juga begitu. Ya, untuk mengantisipasi keadaan yang ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya cuaca ataupun alat-alat transportasi dan sebagainya, begitu ya? Oke, Pak? Oke. Baik. Ekonomi dalam circular flow diagram. Jadi diagram interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Baik, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa peran pelaku ekonomi tadi ada empat tadi. Yang satu peran pelaku ekonomi apa? Yang pertama apa tadi? Rumah tangga rumah tangga konsumsi atau konsumen. Perannya apa? Memakai barang-barang yang sudah diproduksi oleh rumah tangga produksi. Baik. Sekarang yang kedua, rumah tangga produksi. Apa perannya? Ya, memproduksi atau membuat barang-barang yang nanti akan didistribusikan kepada konsumen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah, mengatur atau mengimplementasikan dalam kegiatan ekonomi. Baik, yang terakhir adalah masyarakat apa saja? Konsumen, produsen, investor, dan satu lagi tenaga kerja. Baik, itu tadi kesimpulan terkait pelajaran kita hari ini, yaitu peran pelaku ekonomi. Baik, untuk pelajaran minggu depan adalah tentang interaksi antar pelaku ekonomi. Baik, mungkin karena waktunya sudah mau istirahat, marilah kita baca, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.